Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lucianifa Putri dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2022 Universitas Krishna Dwi Payana. Di sini saya akan memenuhi tugas TS saya, yaitu memaparkan tentang mahasiswa anti korupsi, mahasiswa integritas. Pancasila adalah akal pikiran dan perilaku manusia Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesolehan individu, yaitu cerminan dari sila ke-1, dan kesolehan sosial dari cerminan sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Salah satu bentuk kesolehan sosial adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu korupsi? Konsep korupsi menurut Kamus Dalam KPBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Sementara itu, koruptif berdasarkan Kamus KBBI bermakna bersifat korupsi. Contoh korupsi di Indonesia, suap menyuap dan gratifikasi. Suap menyuap terjadi ketika terdapat pemberian hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Contoh suap. Pelaku pelanggaran lalu lintas membuat kesepakatan dengan aparat mengenai pemberian sejumlah uang agar tidak ditilang atau tidak diberikan sanksi. Sedangkan gratifikasi, menurut UU Tipikor, gratifikasi adalah pemberian, meliputi pemberian uang, barang, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya, baik dalam maupun luar negeri. UU Tipikor menjelaskan bahwa setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai ataupun penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Perilaku koruptif. Perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan dirinya terjebak pada potensi korupsi. Korupsi merupakan bentuk perilaku yang menyimpang secara hukum, norma, maupun moral. Contoh perilaku koruptif. Contoh perilaku koruptif yang terjadi di lingkungan pribadi, yaitu 1. Tidak mengakui kesalahan dan menyalahkan orang lain. Perbuatan tersebut adalah perilaku koruptif karena berpotensi memunculkan perilaku menyimpang lain seperti manipulasi dan kebohongan yang ditunjukkan untuk membebaskan diri sendiri dari kesalahan dan melimpahkannya ke orang lain. Contoh kasus kedua, pulang lebih dari jam malam yang disepakati bersama. Perbuatan tersebut adalah perilaku koruptif karena membiasakan diri untuk tidak taat terhadap aturan atau komitmen. Yang kedua, perilaku koruptif dalam lingkungan sosial masyarakat. Pada kasus 1, menyerobot antrian. Menyerobot antrian sering terjadi di sekitar kita, yang dimana perilaku tersebut adalah perilaku koruptif karena melanggar hak orang lain. Kebiasaan melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain menjadikan efek si tumpul, sehingga tidak memahami mana hak milik pribadi dan mana hak milik orang lain. Kasus kedua, tidak mematuhi peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat. Tidak taat terhadap peraturan merupakan salah satu perilaku koruptif, karena dapat merugikan orang lain dan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. 3 kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah Suri Damardi dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun, lalu mega korupsi Asabri dengan nilai 23 triliun, dan terakhir Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing 17 triliun. Secara total, ketiga kasus tersebut membuat negara rugi hingga 118 triliun per tanggal 17 Agustus 2022. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sementara faktor eksternal merupakan penyebab korupsi dari sebab-sebab atau dorongan luar. Faktor internal meliputi aspek moral seperti lamanya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Lalu, aspek sikap atau perilaku seperti pola hidup konsumtif dan tamak atau serakah. Yang ketiga, aspek sosial seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Faktor eksternal terjadi karena adanya tekanan sosial, kepribadian, penghasilan, dan kurangnya sistem pengendalian manajemen yang lemah sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran norma-norma.
Faktor eksternal meliputi aspek politis, ekonomi, hukum, sosial, dan organisasi. Salah satu teori menurut Jack Bowens yaitu Gone Theory menyebutkan bahwa penyebab korupsi yaitu terjadi karena adanya keserakahan atau greed, lalu kesempatan opportunity, dan needs kebutuhan, dan exposure pengungkapan. Dampak korupsi, tentu saja tindakan yang dilakukan oleh koruptor sangat berdampak bagi negara. Contohnya dengan melonjaknya utang negara, tingkat investasi, lemahnya garis batas negara, dan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi. Hal yang perlu dilakukan untuk memberantasan korupsi adalah 1. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan dan rinci. 2. Melakukan reformasi hukum dan peradilan. 3. Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik. 4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mahasiswa berintegritas. Nilai dasar integritas dapat mempengaruhi signifikan penguatan nilai-nilai anti korupsi dengan membangun sistem berdasarkan pencapaian prinsip anti korupsi. Integritas terdiri atas 2 bentuk, yaitu integritas substantif dan formal. Integritas formal mengarah pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu yang belum tentu mengarah pada nilai dan moral. Sedangkan integritas substantif mengarah pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu dengan dasar nilai dan moral. Integritas sebagai nilai dan prinsip dasar anti korupsi. Keberadaan nilai-nilai anti korupsi berfungsi sebagai kendali diri atas perilaku koruptif. Dengan menguatkan nilai-nilai anti korupsi, individu dapat secara sadar mengenali serta menghindari potensi perilaku koruptif. Untuk mencegah perilaku koruptif, lingkungan terdekat juga harus mendukung. Dalam hal ini, perlu ada sistem yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip anti korupsi agar kesempatan melakukan perilaku koruptif di lingkungan terdekat semakin kecil. Prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas, kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kedua, transparansi, keterbukaan informasi yang dapat diakses sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyimpangan. Ketiga, kewajaran, penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu keempat, kontrol kebijakan, upaya agar sebuah kebijakan dapat secara efektif dijalankan dan dapat menjadi alat pengawasan terhadap potensi perilaku koruptif. Dan yang terakhir, kebijakan, adanya sebuah aturan yang nantinya dapat mengatur isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta kultur kebijakan. Peran mahasiswa anti korupsi. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai luhur mulia, kejujuran, gotong royong, keadilan, dan empati menjadi beberapa nilai yang perlu dijaga. Mahasiswa juga memiliki sikap kritis ketika nilai keadilan tidak ditegakkan. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran untuk menjaga nilai untuk kemajuan bangsa. Sekian presentasi saya tentang mahasiswa anti korupsi, mahasiswa integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.